Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sudah sarapan belum? Kalau belum segera sarapan ya anak-anak ya. Pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Kali ini IPA tema 1, subtema 2. Di kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Selanjutnya silakan kita simak materi berikut ini. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Untuk kelas 6 SD tema 1 subtema 2, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Salah satu ciri khas makhluk hidup adalah berkembang biak. Dengan berkembang biak, makhluk hidup dapat melestarikan atau melanjutkan keturunannya. Terdapat dua cara perkembangbiakan pada hewan, yaitu perkembangbiakan secara generatif melalui proses perkawinan dan perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara generatif melibatkan induk jantan dan induk betina. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua adalah vivipar, yaitu berkembang biak dengan melahirkan atau beranak. Yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan sekaligus beranak atau melahirkan. Hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur, telur sel kelamin betina, ya telur atau sel kelamin betina dihasilkan oleh hewan betina di dalam organ yang bernama ovarium. Telur ini kemudian dibuai oleh sel sperma atau sel kelamin jantan. Sperma dihasilkan oleh hewan jantan yang ada di dalam organ yang bernama testis. Pembuahan sel telur oleh sperma dilakukan secara atau dengan dua cara. Yang pertama adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan betina yang dinamakan dengan fertilisasi eksternal. Contoh hewan ini adalah katak dan ikan. Yang kedua adalah pembuahan di dalam tubuh hewan betina atau fertilisasi internal. Contohnya burung, cicak, buaya, ular, dan lain sebagainya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua adalah pada umumnya hewan yang mengerami telurnya. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan atau disebut juga dengan vivipar, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan oleh hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu, jadi hewan yang menyusui. Contoh hewan mamalia itu antara lain sapi, kerbau, lumba-lumba, ikan paus, kelinci, kambing.
Pembuahan sel telur pada mamalia ini terjadi di dalam tubuh induknya atau fertilisasi internal. Ciri-ciri dari hewan mamalia adalah yang pertama, memiliki daun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu, yaitu menyusui anaknya. Yang ketiga adalah anak dibesarkan sendiri oleh induknya. Ini contohnya kucing. Ada kucing anakan, kemudian kucing muda, dan kucing dewasa. Selanjutnya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, bertelur dan sekaligus melahirkan. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio dalam telur mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuh induknya. Jika sudah cukup umur, anak atau embrio tersebut akan menetas dan keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ini adalah seperti kadal, ikan hiu, ular boa, dan sebagainya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah yang pertama, pembuahan terjadi di dalam tubuh induk atau fertilisasi internal. Setelah terjadi pembuahan, maka terbentuklah telur. Kemudian zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur itu. Makanan dari zigot adalah cadangan makanan yang ada di dalam telur. Embrio kemudian tumbuh menjadi janin. Ini contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar. Ada ikan hiu, kadal, ada ikan pari, ada kuda laut. Demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih.